Hari ini, kita akan menyelami salah satu pemikiran paling radikal dan berpengaruh dalam filsafat abad ke-20, yaitu dekonstruksi. Melalui sosok penemunya, Jacques Derrida. Seringkali, filsafat dianggap sebagai sesuatu yang hidup di menara gading, terputus dari realitas. Namun, melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana pemikiran Derrida justru berfungsi sebagai kotak perkakas sosiologis yang sangat tajam untuk membedah realitas kita hari ini. Di era di mana kita dibombardir oleh informasi, di mana algoritma membentuk persepsi kita, dan batasan antara yang nyata dan yang virtual semakin kabur, dekonstruksi bukan sekadar teori akademik. Dekonstruksi adalah pisau bedah untuk memahami bagaimana makna, kekuasaan, dan kebenaran dikonstruksi dalam ruang digital dan keseharian kita. Video ini adalah sebagai tugas pemenuhan UAS untuk mata kuliah Sosiologi Postmodern dari sebuah universitas tertua di Jombang. Bersama saya, Prasetyo Bima. Jadi, langsung saja kita mulai perjalanan membongkar makna ini. Jacques Derrida lahir pada tahun 1930 dan wafat pada tahun 2004 adalah seorang filsuf kelahiran Aljazair yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam gerakan pasca strukturalisme di Prancis. Ia sering dianggap sebagai sosok yang kontroversial. Beberapa memujanya sebagai jenius pembongkar dogma, sementara yang lain mengkritiknya karena bahasanya yang sengaja dibuat rumit dan sulit dipahami. Namun, kerumitan Derrida bukanlah tanpa alasan. Ia sengaja membuat bahasanya sulit karena ia sedang mencoba mendobrak batas-batas bahasa itu sendiri. Derrida menyadari bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari sudah syarat dengan asumsi-asumsi tersembunyi. Jika kita menggunakan bahasa yang biasa-biasa saja, kita akan terjebak dalam cara berpikir yang biasa-biasa saja pula. Derrida mengajak kita untuk curiga terhadap segala hal yang tampak pasti dan mutlak. Sebuah sikap skeptis yang sangat kita butuhkan saat ini ketika kita membaca berita utama atau narasi yang viral di media sosial. Untuk memahami pemikiran Derrida, kita harus melihat pengalaman pribadinya. Derrida lahir dalam keluarga Yahudi di Aljazair yang saat itu merupakan koloni Prancis. Pada masa Perang Dunia II, di bawah rezim Vichy yang berkolaborasi dengan Nazi, Derrida yang masih kecil dikeluarkan dari sekolahnya hanya karena ia seorang Yahudi. Pengalaman marginalisasi ini menjadi warga negara kelas 2, berada di pinggiran dan diasingkan dari pusat masyarakat, meninggalkan jejak yang sangat dalam. Dari sinilah lahir sensibilitas intelektualnya untuk selalu membela apa yang termarginalkan, yang disingkirkan, atau yang dianggap tidak penting oleh narasi dominan. Dalam konteks modern, pengalaman Derrida ini mengajarkan kita untuk selalu bertanya, dalam setiap sistem kekuasaan, atau bahkan dalam tren media sosial, siapa yang menduduki pusat dan suara siapa yang dibungkam atau digeser ke pinggiran? Pemikiran Derrida tidak lahir dari ruang hampa. Ia berdialog keras dengan para pendahulunya, salah satunya adalah Edmund Husserl, bapak fenomenologi. Husserl terobsesi dengan pencarian akan kehadiran yang murni. Ide bahwa kita bisa menangkap esensi realitas secara langsung dan objektif dalam kesadaran kita. Derrida memulai karir akademiknya dengan menerjemahkan dan mengkritik karya Husserl. Bagi Derrida, obsesi Barat pada kehadiran murni ini adalah sebuah ilusi. Kita tidak pernah bisa menangkap makna secara utuh dan langsung pada satu momen. Selalu ada perantara, selalu ada jarak. Di era digital saat ini, kritik Derrida sangat relevan. Ketika kita berkomunikasi lewat teks, video, atau avatar di dunia maya, kita sering merasa sedang hadir secara penuh. Namun, Derrida mengingatkan bahwa kehadiran tersebut selalu termediasi, selalu ada sesuatu yang hilang atau dimanipulasi dalam proses transmisi tersebut. Tokoh lain yang sangat mempengaruhi Derrida adalah ahli bahasa Ferdinand de Saussure. Saussure meletakkan dasar strukturalisme dengan menyatakan bahwa bahasa terdiri dari tanda yang terbagi menjadi penanda, kata atau suara, dan petanda, konsep di kepala. Saussure percaya bahwa makna tidak muncul dari kata itu sendiri, melainkan dari perbedaannya dengan kata lain, misalnya, panas bermakna karena ia bukan dingin. Derrida mengambil konsep perbedaan ini dan mendorongnya hingga ke batas ekstrem. Jika Saussure menganggap struktur bahasa itu stabil, Derrida berpendapat sebaliknya. Struktur itu selalu goyah. Makna selalu meleset dan tidak pernah bisa dipatok secara permanen.
Analogi modernnya bisa kita lihat pada fenomena meme di internet. Sebuah gambar atau kata yang awalnya bermakna A bisa dengan cepat direbut, didaur ulang, dan diubah maknanya menjadi Z oleh komunitas online. Makna selalu cair dan lepas dari kendali pembuat aslinya. Selain Husserl dan Saussure, Derrida meramu pemikirannya dari tokoh-tokoh kecurigaan, Masters of Suspicion. Dari Sigmund Freud, ia mengambil gagasan tentang alam bawah sadar bahwa dalam setiap teks atau ujaran selalu ada represi atau makna tersembunyi yang tak disadari oleh penulisnya sendiri. Dari Friedrich Nietzsche, Derrida mewarisi keberanian untuk menolak kebenaran objektif yang tunggal bahwa kebenaran seringkali hanyalah interpretasi yang didukung oleh kekuasaan. Dan dari Martin Heidegger, ia mengambil metode destruksi sejarah metafisika yang kemudian ia kembangkan menjadi dekonstruksi. Gabungan dari ketiga pemikir ini membuat dekonstruksi menjadi sebuah instrumen analisis kritis yang sangat tajam. Ketika kita melihat kampanye pemasaran, retorika politik, atau bahkan narasi algoritma hari ini, pemikiran tokoh-tokoh ini mengajak kita untuk membaca yang tersirat, mencari motif tersembunyi, dan tidak pernah menelan informasi secara bulat-bulat. Sekarang kita masuk ke konsep intinya. Apa itu dekonstruksi? Seringkali ada kesalahpahaman bahwa dekonstruksi berarti menghancurkan, memusnahkan, atau pesimisme yang nihilistik. Ini keliru. Dekonstruksi lebih mirip dengan membongkar mesin seperti seorang mekanik atau programmer yang membongkar barisan kode, source code sebuah perangkat lunak. Tujuannya bukan untuk merusak mesin tersebut, melainkan untuk melihat bagaimana mesin itu dirakit, baut mana yang menyatukannya, dan di mana letak kelemahan atau kontradiksi internalnya. Dalam filsafat, yang dibongkar oleh Derrida adalah teks atau sistem pemikiran. Ia menunjukkan bahwa sebuah argumen yang tampak solid dan utuh sebenarnya berdiri di atas asumsi-asumsi yang rapuh. Dekonstruksi adalah upaya untuk mengekspos tegangan dan kontradiksi internal dalam setiap klaim kebenaran, menunjukkan bahwa makna selalu lebih rumit dan paradoksal daripada yang terlihat di permukaan. Sasaran utama dekonstruksi Derrida adalah apa yang ia sebut sebagai logosentrisme, kebiasaan filsafat barat selama ribuan tahun yang selalu mencari fondasi tunggal, pusat kebenaran, atau logos. Logosentrisme ini bekerja melalui oposisi biner, atau pasangan yang berlawanan, baik versus buruk, laki-laki versus perempuan, rasional versus emosional, alam versus teknologi. Masalahnya, menurut Derrida, oposisi biner ini tidak pernah setara. Salah satu pihak selalu diistimewakan sebagai pusat dan yang lain direndahkan sebagai pinggiran. Rasionalitas diistimewakan di atas emosi, realitas fisik di atas virtualitas. Dekonstruksi membongkar hierarki ini dengan menunjukkan bahwa pihak yang pusat sebenarnya sangat bergantung pada yang pinggiran untuk bisa eksis. Tanpa yang virtual, kita tidak bisa mendefinisikan apa yang nyata hari ini. Dengan mendekonstruksi oposisi biner, kita membebaskan diri dari cara pandang hitam putih yang membatasi pemahaman kita tentang kompleksitas dunia manusia. Ini adalah konsep paling terkenal dan mungkin paling sulit dari Derrida, difference. Ia sengaja menciptakan kata baru, neologisme, yang dalam bahasa Prancis terdengar sama dengan difference, perbedaan, namun dieja dengan huruf A. Difference menggabungkan dua makna kerja, to differ, membedakan secara spasial, dan to differ, menunda secara temporal. Derrida ingin mengatakan bahwa makna sebuah tanda tidak pernah hadir secara utuh saat ini juga. Maknanya hanya terbentuk dari perbedaannya dengan tanda lain, dan keutuhan maknanya selalu tertunda ke masa depan yang tak pernah tiba. Bayangkan saat Anda membuka kamus untuk mencari arti satu kata, kamus itu akan merujuk pada kata-kata lain, yang merujuk pada kata-kata lain lagi, tanpa henti. Inilah difference. Dalam realitas kita, ini seperti kebiasaan kita melakukan scrolling tanpa akhir di media sosial. Kita selalu mencari konklusi, kepuasan, atau kebenaran akhir, namun yang kita temukan hanyalah penundaan demi penundaan. Salah satu kutipan Derrida yang paling sering disalahpahami adalah "Il n'y a pas dehors texte." Tidak ada yang berada di luar teks. Banyak yang mengkritik ini dengan mengatakan, tentu saja dunia nyata itu ada,
Tidak semuanya sekadar buku, namun maksud Derrida bukanlah menolak keberadaan dunia fisik. Teks bagi Derrida bukanlah sekadar tulisan di atas kertas, melainkan seluruh sistem tanda dan struktur makna. Maksud kalimat ini adalah, kita tidak bisa memahami realitas dunia ini tanpa melalui proses interpretasi. Dunia ini tidak datang kepada kita telanjang. Ia selalu dibungkus oleh bahasa, budaya, sejarah, dan nilai-nilai. Segala hal, mulai dari struktur kelas sosial, kebiasaan berbelanja, hingga desain antarmuka ponsel pintar kita, adalah sebuah teks yang bisa dan harus dibaca serta diinterpretasi secara kritis. Lalu, apa sumbangsih dekonstruksi bagi filsafat? Derrida mengguncang fondasi kepastian akademik. Sebelum Derrida, banyak filsuf mencari sistem yang sempurna dan jawaban akhir yang definitif. Derrida menunjukkan bahwa keluasan dan ketidakpastian adalah sifat bawaan realitas dan bahasa. Kontribusi utamanya adalah menyediakan alat bantu konseptual yang sangat kuat untuk membongkar hegemoni pemikiran. Tanpa pemikiran Derrida, teori-teori modern seperti postkolonialisme, teori feminis, dan teori queer yang membongkar oposisi biner gender tidak akan memiliki landasan yang kuat. Derrida mengajarkan filsafat modern untuk menjadi lebih rendah hati, untuk berhenti mencari kebenaran absolut, dan lebih berfokus pada etika tentang bagaimana kita memperlakukan yang lian, the other, mereka yang selama ini berada di pinggiran narasi sejarah. Mari kita tarik pemikiran ini ke era digital hari ini. Secara tradisional, kita hidup dalam oposisi biner yang ketat, realitas fisik yang dianggap asli, sejati, versus realitas virtual yang dianggap palsu, turunan, atau sekadar tiruan. Dekonstruksi memungkinkan kita untuk membongkar hierarki ini. Dengan hadirnya realitas tertambah, AR, realitas virtual, VR, dan platform sosial, ruang virtual kini memiliki konsekuensi material yang sangat nyata terhadap ekonomi, psikologi, dan politik kita. Derrida akan berargumen bahwa realitas asli pun sejak awal sudah merupakan konstruksi mental. Konsep tentang identitas asli dan identitas avatar menjadi saling melengkapi. Memahami ini penting bagi para kreator, sosiolog, atau pemasar modern. Ruang digital bukan lagi sekadar pantulan realitas, melainkan realitas itu sendiri yang tengah ditulis ulang. Di slide ini, kita melihat urgensi dekonstruksi di tengah ledakan kecerdasan buatan, AI, dan dominasi algoritma. Seringkali teknologi dipresentasikan sebagai entitas yang netral, matematis, dan objektif. Namun, dengan lensa Derrida, kita harus mendekonstruksi klaim objektivitas ini. Algoritma dan model AI dilatih menggunakan data yang diproduksi oleh manusia, yang berarti sistem ini membawa oposisi biner, prasangka, dan sejarah marginalisasi yang sama dengan masyarakat kita. Dekonstruksi AI berarti membaca kode dan keluaran mesin ini bukan sebagai kebenaran matematis, melainkan sebagai teks budaya yang penuh bias. Ia adalah instrumen social engineering yang paling canggih saat ini. Jika kita tidak menggunakan dekonstruksi untuk mempertanyakan dari mana data AI berasal dan siapa yang diuntungkan oleh narasinya, kita berisiko tunduk pada otoritas digital yang sewenang-wenang. Di slide ini, mari kita bedah satu fenomena spesifik yang sangat relevan dengan dekonstruksi Derrida, yaitu konsep kebenaran di era post-truth. Secara definisi, post-truth bukanlah era di mana kebenaran itu hilang atau mati. Ini adalah era di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan daya tarik emosional dan keyakinan personal. Jika kita meminjam kacamata Derrida, era post-truth adalah momen di mana runtuhnya pusat atau otoritas tunggal atas informasi terjadi secara masif. Alur informasi tidak lagi unipolar dan dikendalikan oleh segelintir institusi, melainkan menjadi sangat multipolar, di mana setiap individu, kampanye pemasaran anonim, atau algoritma dapat memproduksi narasinya sendiri. Dari sudut pandang sosiologi perilaku, post-truth beroperasi sebagai sebuah bentuk rekayasa sosial yang sangat halus. Lanskap digital kita dirancang untuk mengeksploitasi jalan pintas mental manusia. Ketika kita dihadapkan pada banjir informasi secara kognitif, kita cenderung memilih narasi yang memvalidasi identitas kelompok kita
entah itu identitas politik, kelas sosial, atau preferensi gaya hidup, daripada narasi yang secara faktual benar tetapi membuat kita tidak nyaman. Kebenaran pada akhirnya direduksi menjadi sekadar masalah loyalitas pada kelompok. Derrida akan melihat ini sebagai perwujudan ekstrim dari difference, makna dan kebenaran objektif yang selalu tertunda dan terus bergeser, digantikan oleh simulasi yang diproduksi secara terus-menerus. Narasi-narasi digital ini, termasuk konten-konten faceless yang secara strategis merekayasa atensi kita, membangun sebuah teks realitas baru yang mengaburkan batas antara fakta historis dan fiksi yang menguntungkan pihak tertentu. Lalu, bagaimana kita meresponsnya? Dekonstruksi bukan berarti kita menyerah pada nihilisme dan berkata tidak ada yang benar. Sebaliknya, dekonstruksi adalah senjata pertahanan mental. Ia menuntut kita untuk melakukan observasi yang radikal, bahkan di lingkungan terdekat kita, untuk selalu bertanya, struktur kekuasaan apa yang sedang mencoba mendefinisikan kebenaran ini? Kepentingan siapa yang dilayani ketika sebuah informasi diviralkan? Di era post-truth, kemampuan untuk membongkar bagaimana sebuah klaim kebenaran diproduksi jauh lebih krusial daripada sekadar menghafal fakta itu sendiri. Sebagai penutup, apa yang bisa kita bawa pulang dari Jacques Derrida? Di era informasi yang berlimpah, di mana fakta dapat dipelintir dan setiap hari kita berhadapan dengan manipulasi emosional atau kognitif, keahlian utama yang kita butuhkan bukanlah sekadar menyerap informasi, melainkan keluasan dalam membacanya. Dekonstruksi mengajarkan kita untuk menjadi pembaca dunia yang radikal dan teliti. Ia mengajak kita untuk tidak pernah berpuas diri dengan kesimpulan awal, selalu mencari celah dalam narasi dominan, dan memberikan ruang bagi makna-makna alternatif untuk bernapas. Pemikiran Derrida bukanlah alat untuk menghancurkan keyakinan kita, melainkan sebuah metode untuk memastikan bahwa kita memahami kompleksitas realitas tanpa terperangkap dalam dogma, baik itu dogma agama, dogma politik, maupun dogma teknologi. Terima kasih.